Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan ceria selalu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita ketemu lagi dalam tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dapat menyampaikan pendapat pribadinya tentang sebuah dongeng. 2. Dapat menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. 3. Dapat menjelaskan dampak eksploitasi hutan secara berlebihan. 4. Dapat menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila Pancasila. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mendengarkan dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur dongeng itu ada tokoh, alur atau jalan cerita, serta pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan secara turun-temurun. Pesan moral dapat diketahui dari kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian terdapat dalam dongeng, kita dapat membaca dongeng tersebut. Baik anak-anak, kita ada cerita kura-kura dan kelinci yang sombong. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan berlari cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut terbatuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan yang lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tidak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan. Hahaha." Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diajak seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci, kalau berani mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kura-kura masih sulit menyusul. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian dia melihat kelinci tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis dan memenangkan pertandingan. Anak-anak, dari cerita tersebut maka kita dapat mengetahui tentang tokoh. Tokoh ceritanya adalah kelinci dan kura-kura. Sedangkan latarnya adalah di sebuah hutan. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh sombong dan harus menghormati serta menghargai orang lain. Sifat tokohnya kelinci sombong, kura-kura sabar dan pantang menyerah. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling menukarnya mata uang.
Dalam kegiatan ekonomi ada 3 jenis kegiatan. 1. Ada produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. 2. Konsumsi, kegiatan menghabiskan atau memakai barang atau jasa. Ketiga, distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contoh dalam kegiatan ekonomi adalah proses pembuatan kertas, di mana proses ini 1. Kayu dikupas kulitnya hingga ukurannya sangat kecil. 2. Potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur atau pulp. 3. Pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas warna putih. 3. Pulp masih masuk ke dalam mesin pembuat kertas. 5. Kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. 6. Kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. 7. Kertas yang sudah digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, inilah gambar cara pembuatan kertas. Anak-anak, lihat apa yang terjadi pada gambar tersebut. Itu adalah eksploitasi. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan seperti pembuatan rumah, kemudian pembuatan barang-barang perabot rumah tangga. Eksploitasi secara berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya, di mana eksploitasi hutan yang berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas, rawan terjadi bencana alam, dan yang berikutnya berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hutan. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu sila ketiga? Ya, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Adapun nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah 1. Bangga dan cinta tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Itulah anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.